Jumpa lagi di Sudut Pandang. Peringatan keras Jokowi ke pemimpin Eropa. Dalam pidato konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun kemitraan Uni Eropa ASEAN, Presiden Joko Widodo memberikan peringatan keras kepada pimpinan negara Uni Eropa agar tidak mendikte ASEAN dan menganggap standar mereka lebih baik. Jokowi mengatakan jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik, kepala negara mengingatkan Eropa agar menerapkan prinsip kesetaraan. Peringatan keras ini disampaikan Jokowi setelah berbagai pertikaian dagang yang dihadapi Indonesia dengan Eropa. Khususnya yang paling populer ialah dugaan diskriminasi sawit Indonesia di Eropa. Jokowi bertemu Raja Belgia beri pesan khusus. Presiden Joko Widodo dan Raja Belgia Philip Leopold Louis Marie melakukan pertemuan bilateral di Istana Laeken, Brussels pada Rabu 14 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan apresiasinya atas hubungan kedua negara yang sudah terjalin lebih dari 70 tahun sebagai mitra strategis. Karena itu, Jokowi juga mengundang secara langsung Raja Philip untuk berkunjung ke Indonesia. Selain membahas hubungan kedua negara, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Jokowi juga membahas isu penguatan kerjasama ekonomi dan kerjasama di bidang perubahan iklim. Jokowi ancang-ancang bangun nuklir. Indonesia sepertinya sedang berancang-ancang untuk dapat mengembangkan nuklir. Dalam hal ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di dalam negeri. Di mana hal itu terbukti dengan adanya dua aturan terbaru yang bersinggungan langsung dengan pembangkit nuklir ini. Pertama, pada 1 November 2022, Presiden RI Jokowi menaikkan peraturan pemerintah PP nomor 42 tahun 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Kedua, terbitnya peraturan pemerintah atau PP nomor 52 tahun 2022, yakni tentang keselamatan dan keamanan pertambangan bahan galian nuklir. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo pada 12 Desember kemarin. Mahathir puji Jokowi, Indonesia ungguli Malaysia dalam menarik investor. Mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad memuji stabilitas politik Indonesia sehingga bisa mengalahkan negara jiran itu dalam menarik investasi asing. Perdana Menteri terlama di Malaysia itu juga memuji Presiden Joko Widodo yang berhasil memimpin Indonesia sejak menang pemilihan 2014 lalu. Mahathir mengatakan Indonesia tidak mudah diatur, mengingat lebih dari 17.000 pulau dan 270 juta penduduk yang menjadikan kepulauan itu sebagai negara terpadat keempat di dunia. Mahathir lalu membandingkan perombakan politik Malaysia dengan apa yang telah dicapai Presiden Indonesia Joko Widodo sejak pertama kali terpilih pada 2014 lalu. Dia mengatakan stabilitas politik Indonesia serta kepemimpinan Widodo yang kuat dan efisien telah memungkinkan negara itu untuk mengambil alih posisi Malaysia, yakni dalam menarik investasi asing dan banyak proyek. Menggambarkan Widodo sebagai jauh lebih kuat daripada para pemimpin baru-baru ini, dia mengatakan ketika suatu negara memiliki pemerintah yang baik, mantap dan stabil, investasi asing akan masuk dan itu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. DPRD Meranti dukung Bupati Meranti kritik pemerintah Jokowi. Anggota DPRD Meranti Sopandi buka-bukaan menyatakan dukungan untuk Bupati Meranti Muhammad Adil. Dirinya mengatakan porsi DBH migas bagi daerah penghasil khususnya daerahnya sendiri tidak sesuai dengan hasil minyak. Menurutnya Meranti belum merasakan dampak signifikan dari pemanfaatan kekayaan alamnya yang melimpah. Dia memandang aturan yang mengatur pembagian DBH migas belum sepenuhnya adil bagi daerah penghasil. Sopandi menilai persoalan ini bisa menjadi refleksi khususnya bagi kabupaten kota lainnya di Riau. Untuk itu ia mengajak kepala daerah, gubernur, bahkan anggota DPR RI Dapil Riau untuk mendukung agar aturan pembagian DBH dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah pusat. PDIP versus Nasdem dan Demokrat soal Sibiru. PDIP, Partai Nasdem dan Partai Demokrat kembali panas. Kali ini sindiran Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait warna biru jadi penyebabnya. Hasto menyampaikan sindirannya dengan mengomentari kekalahan Kroasia melawan Argentina di Piala Dunia 2022. Hasto menyampaikan warna biru yang disebut-sebut membuat Kroasia kalah. Hasto lalu mengungkapkan penilaian politikus PDIP Mindo Sianipar soal kekalahan Kroasia saat melawan Argentina. Mindo kata dia menyebut kekalahan Kroasia dalam laga melawan Argentina karena tidak memakai seragam bernuansa merah dan putih. Hasto menyampaikan analisis pertandingan Kroasia versus Argentina yang disampaikan Mindo juga diamini Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Jarod katanya setuju pergantian seragam membuat Kroasia kalah dari Argentina. Erick Thohir pangkas direksi Angkasa Pura I. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir memangkas jajaran direksi Angkasa Pura I. Kini hanya ada 6 direktur di Angkasa Pura I, di mana 2 jabatan yang dihapus itu adalah Direktur SDM dan Umum yang terakhir dijabat oleh M. Arifin Firdaus serta Direktur Pemasaran dan Pelayanan yang ditempati oleh Devi Suraji. Melalui RUPS itu juga Erick Thohir juga kembali menetapkan Faik Fahmi sebagai Direktur Utama. Pemilu 2024 Sulhas target 2 digit suara.
PAN mendapatkan nomor urut 12 untuk pemilu 2024 ini. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menargetkan partainya memperoleh suara hingga 2 digit di pemilu 2024 mendatang. Suhas menekankan PAN sudah sangat siap untuk mengikuti pemilu 2024. Dia menyebut pihaknya sengaja memilih untuk tidak mengocok ulang nomor urut pemilu 2024. Selain itu juga untuk menjaga amanah dari para pemilih rakyat Indonesia. Zulhas berharap iklim demokrasi di Indonesia bisa terus membaik. Dia pun berharap KPU bisa adil, jujur, dan profesional dalam pemilu 2024 sehingga proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Utusan PDIP dan Nasdem pamer keakraban di pengundian nomor urut parpol. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu PDIP Bambang Wuryanto dan Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate menunjukkan keakraban di acara pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu di kantor KPU, di mana momen tersebut terjadi ketika keduanya bertemu sesaat sebelum acara dimulai. Bambang Pacul sapaan akrabnya sempat merangkul Plate sebelum keduanya tersenyum di hadapan awak media. Momen keakraban itu ditunjukkan Pacul dan Plate di tengah ketegangan kedua partai dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan dalam pencalonan presiden di Pilpres 2024 ini. Pasalnya sosok Anies kerap disebut-sebut sebagai antitesa dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Politikus PDIP tersinggung dengan arogansi Zulhas. Anggota Komisi 6 DPR Dedi Yefri Sitorus mengaku tersinggung dengan ketidakhadiran Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang kerap disapa Zulhas dalam rapat kerja dengan Kementerian Perdagangan yang seharusnya digelar di Jakarta pada Rabu kemarin. Dedi mengingatkan bahwa sebelumnya sudah diagendakan rapat paripurna penutupan masa sidang, sedangkan belum ada kejelasan tentang penyerapan anggaran serta kesiapan barang menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Menurut politikus PDIP ini, 2 kali rapat yang sudah diagendakan dalam kurun waktu 1 bulan ini dibatalkan tanpa kejelasan dari Kemendak. Dedi pun mengaku sebagai anggota DPR dirinya merasa tersinggung atas arogansi dari Mendak Zulhas itu. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Dedi, baru kali ini ada Mendak yang berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan.